Perang mental Rossi tak mempan. Marc Marquez tampil gemilang. Finish P4 di sprint race meski start dari P7. MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi ajang pembuktian penting bagi Marc Marquez setelah kepindahannya yang mengejutkan ke Ducati. Dalam balapan ini, Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan finish di posisi keempat pada sprint race setelah start dari posisi 7. Mengendarai Desmosedici GP23 yang satu level di bawah GP24, Marquez tampil mengesankan, bahkan ketika harus menghadapi tekanan mental dari legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang dikenal dengan perang mental yang menjadi ciri khasnya. Namun, Marquez membuktikan ketangguhannya, baik di lintasan maupun secara mental. Sirkuit Misano selalu menjadi arena balap yang menantang, dengan kombinasi tikungan teknis dan trek lurus yang membutuhkan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kendali. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez menggebrak dengan mencatatkan waktu tercepat, mengungguli rival-rival seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang menggunakan motor Ducati GP24. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez mampu menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP23 lebih cepat dari yang diperkirakan, meskipun motor tersebut di atas kertas kalah teknologi dibanding GP24. Setelah memimpin di FP1, ekspektasi terhadap Marquez di sprint race semakin tinggi. Meskipun sempat kesulitan di sesi kualifikasi dan hanya meraih posisi start ke-7, Marquez berhasil mengatasi situasi dengan cemerlang. Ketika sprint race dimulai, Marquez menunjukkan gaya balap agresif namun penuh perhitungan. Dalam lap awal, ia langsung berhasil naik ke posisi kelima, mendekati para pebalap terdepan. Desmosedici GP23 yang dikendarainya mungkin sedikit kalah cepat di trek lurus dibandingkan GP24. Tetapi Marquez menggunakan keahliannya untuk mengatasi tikungan teknis dengan sangat baik. Setelah beberapa lap, Marquez semakin menemukan ritmenya, memanfaatkan celah-celah kecil yang ada untuk menyalip para rival. Pada titik tertentu, ia berhasil mengamankan posisi keempat, melawan para pebalap yang mengendarai motor dengan spek lebih tinggi. Kegigihannya untuk terus menekan hingga lap terakhir menunjukkan bahwa Marquez masih merupakan ancaman besar bagi para pebalap terdepan di grid MotoGP. Selain persaingan di lintasan, MotoGP Emilia-Romagna juga diwarnai oleh narasi lama antara Marquez dan Valentino Rossi. Misano, yang merupakan kampung halaman Rossi, selalu menjadi tempat penuh kenangan dan rivalitas antara keduanya. Sebelum balapan, Valentino Rossi sempat mengungkit insiden Sepang Clash, yang diduga untuk digunakan memainkan perang mental terhadap Marquez. Seperti yang terjadi pada masa lalu, Rossi dikenal pandai dalam memengaruhi psikologis lawan-lawannya, terutama di lintasan yang memiliki nilai sentimental bagi dirinya. Namun, Marquez tampaknya sudah terbiasa dengan tekanan semacam ini. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez dengan tegas menyatakan, "Saya selalu punya motivasi yang sama, maksimal 100%. Setelahnya, saya harus realistis soal apa yang bisa saya raih. Saya akan coba mengerahkan 100% seperti biasa. Saya tidak fokus pada hal-hal di luar lintasan. Tujuan saya adalah memberikan yang terbaik untuk tim saya dan motor saya di setiap balapan." Valentino punya tempat khusus di Misano, tapi itu tidak memengaruhi fokus saya, ujar Marquez. "Saya memiliki pekerjaan di lintasan. Saya adalah seorang pembalap yang aktif. Jadi saya tidak tertarik atau terpengaruh oleh perang tersebut," tutup Marquez. Sikap tenang dan fokus Marquez ini menunjukkan kedewasaannya sebagai pebalap. Meskipun rivalitas dengan Rossi seringkali digunakan sebagai bahan narasi di media, Marquez tetap menegaskan bahwa prioritasnya adalah performa di lintasan, bukan permainan mental. Performa Marquez di MotoGP Emilia-Romagna 2024 menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan cepat di atas Ducati Desmosedici GP23. Motor yang membutuhkan gaya balap berbeda dibandingkan dengan Honda yang dikendarainya selama bertahun-tahun. Banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik Ducati, tetapi hasil di Misano membuktikan sebaliknya. Kecepatan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Marquez menjadi tanda bahwa ia akan menjadi ancaman serius bagi para pebalap Ducati lainnya, terutama Francesco Bagnaia yang saat ini menggunakan GP24. Meskipun Marquez saat ini masih menggunakan GP23, yang tidak secepat GP24 di beberapa aspek, potensi besar terlihat dari kemampuannya dalam mengekstrak performa maksimal dari motor yang ia kendarai. Usai balapan, Marquez juga mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan bersama Ducati. "Saya senang dengan hasil hari ini, tapi kami masih harus banyak bekerja. Ini baru awal, dan saya yakin kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Sprint race ini menunjukkan kami punya potensi besar, dan saya berharap bisa terus berkembang," ujar Marquez dengan penuh keyakinan. Dengan hasil gemilang ini, Marquez telah membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan besar di MotoGP, dan satu hal lagi,
kepindahannya ke Ducati Lenovo musim depan tampaknya menjadi keputusan yang sangat tepat. Para pengamat kini mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya awal dari kebangkitan besar Marquez, dan apakah ia akan kembali mendominasi kejuaraan dunia dengan motor barunya. Seri-seri berikutnya akan menjadi ujian lebih lanjut bagi Marquez untuk terus mempertahankan konsistensinya, terutama menghadapi pebalap-pebalap muda yang semakin kompetitif. Namun, satu hal yang pasti, MotoGP Emilia-Romagna telah menjadi titik balik bagi karir Marc Marquez, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam persaingan di kelas utama MotoGP. Dani Pedrosa bongkar fakta setelah Valentino Rossi ungkit insiden Sepang Clash. Perang psikologis jelang MotoGP Emilia-Romagna. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh peristiwa yang sudah lama dianggap sebagai salah satu insiden paling kontroversial dalam sejarah balap motor. Beberapa hari yang lalu, Valentino Rossi kembali mengungkit momen panas, Sepang Clash, yang terjadi pada tahun 2015, saat ia terlibat bentrokan sengit dengan Marc Marquez di sirkuit Sepang, Malaysia. Insiden ini, yang telah menciptakan keretakan mendalam di antara keduanya, kembali menjadi sorotan menjelang MotoGP Emilia-Romagna, di mana pengamat melihatnya sebagai bagian dari permainan psikologis Rossi untuk mempengaruhi mental Marquez dan membantu anak didiknya, Francesco Bagnaia, meraih kemenangan penting di sisa musim ini. Strategi perang psikologis yang dilancarkan Rossi dianggap sebagai cara untuk menjaga momentum Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Bagnaia, yang merupakan lulusan dari VR46 Academy, tim binaan Rossi, yang kini berada di urutan kedua klasemen sementara MotoGP dan menghadapi persaingan ketat dari Marc Marquez. Namun, di balik semua taktik mental tersebut, ada Dani Pedrosa, salah satu legenda MotoGP, yang kini memberikan pandangannya yang jujur dan tajam terkait insiden yang pernah mengguncang dunia balap ini. Dani Pedrosa, yang saat itu juga berkompetisi di MotoGP dan menjadi rekan setim Marquez di tim Repsol Honda, akhirnya ikut angkat bicara setelah Rossi mengungkit kembali insiden tersebut. Dalam wawancara eksklusif, Pedrosa memberikan pandangannya yang lebih netral tentang kejadian itu dan membuka beberapa fakta baru yang jarang dibahas oleh media. "Saya masih ingat betapa panasnya suasana saat itu," ungkap Pedrosa. "Bukan hanya di lintasan, tetapi juga di luar lintasan. Hubungan di antara pembalap, tim, bahkan penggemar benar-benar terpolarisasi. Ada banyak tekanan, dan dalam situasi seperti itu, segalanya bisa terjadi sangat cepat." Pedrosa mengungkapkan bahwa sejak awal pekan balapan di Sepang, ada aura ketegangan yang melingkupi paddock. "Saya tidak bisa bicara banyak tentang niat masing-masing pembalap, tetapi jelas bahwa semua orang ingin menang. Dan terkadang, ketika berada di bawah tekanan besar, keputusan yang diambil di lintasan bisa menjadi sangat agresif," kata Pedrosa. Mengungkit kembali insiden Sepang di saat-saat krusial musim ini dianggap oleh banyak pihak sebagai taktik Valentino Rossi untuk melancarkan perang psikologis terhadap Marc Marquez. Rossi dikenal sebagai pembalap yang tidak hanya tangguh di lintasan, tetapi juga lihai dalam memainkan permainan mental. Strategi ini diduga bertujuan untuk mengganggu fokus Marquez, yang sedang berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya setelah cedera panjang, dan pada saat yang sama, memberikan dorongan moral kepada Francesco Bagnaia, anak didiknya. Francesco Bagnaia, yang kini berada di urutan kedua klasemen sementara MotoGP, berada di bawah tekanan besar untuk mempertahankan posisinya dalam perburuan gelar juara dunia. Rossi, sebagai mentor dan figur utama di belakang Bagnaia, tentu ingin melihat anak didiknya sukses di MotoGP. Dengan Marquez yang perlahan-lahan kembali menunjukkan performa impresif, terutama setelah masa pemulihannya, Rossi mungkin melihat bahwa mengungkit kembali Sepang Clash adalah cara untuk meredam kepercayaan diri Marquez dan memfokuskan perhatian pada Bagnaia. Pedrosa secara terang-terangan membongkar fakta tentang tujuan Valentino Rossi yang kembali mengungkit insiden Sepang Clash tersebut. Menurut Pedrosa, langkah Rossi kali ini bukan semata-mata untuk memicu ingatan akan insiden masa lalu, tetapi lebih sebagai bagian dari strategi besar untuk mengganggu mental Marc Marquez. "Saya rasa, tujuan Rossi mengungkit insiden itu adalah untuk melancarkan perang psikologis kepada Marquez. Ini adalah langkah cerdas untuk mempersiapkan kemenangan salah satu anak didiknya yang sedang berada di jalur perebutan gelar juara dunia," jelas Pedrosa. Rossi selalu punya cara untuk mempengaruhi lawan-lawannya. Bahkan setelah pensiun, ia masih mampu memainkan peran penting di MotoGP melalui para pembalap mudanya, tambah Pedrosa. Menyinggung insiden lama ini seolah-olah mengingatkan Marc tentang kekurangan atau kelemahannya di masa lalu. Dan ini bisa saja memengaruhi penampilannya di lintasan, tutup Pedrosa. Sementara itu, Bagnaia sendiri terlihat tenang dan fokus jelang balapan di Emilia-Romagna. Meskipun ia berada di klasemen kedua di atas Marc Marquez,
ancaman dari Marquez tetap nyata. Setiap poin yang diambil di sisa balapan musim ini akan sangat menentukan, dan dukungan moral serta strategi dari Rossi bisa menjadi faktor kunci dalam mempertahankan keunggulan Bagnaia. MotoGP Emilia-Romagna yang akan berlangsung di Misano, diperkirakan akan menjadi salah satu balapan paling mendebarkan musim ini. Tidak hanya karena persaingan ketat antara pembalap papan atas seperti Bagnaia, Martin, dan Enea Bastianini, tetapi juga karena kembalinya Marc Marquez yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah cedera panjang. Dengan segala intrik yang terjadi, satu hal yang pasti, MotoGP Emilia-Romagna akan menjadi pertarungan yang tidak hanya ditentukan oleh kecepatan di lintasan, tetapi juga oleh kekuatan mental dan strategi di luar lintasan. Marquez, Martin, dan para pembalap lainnya harus siap menghadapi segala kemungkinan, baik di lintasan maupun dalam permainan psikologis yang dibawa oleh legenda seperti Valentino Rossi. Akankah strategi Rossi berhasil membantu Bagnaia mengunci kemenangan? Atau apakah Marquez akan bangkit dan menunjukkan bahwa ia tetap menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia? Semua mata akan tertuju pada Misano, tempat di mana segala drama MotoGP akan terungkap. Andrea Dovizioso kritik Valentino Rossi yang kembali singgung sepang clash. Seharusnya sudah tidak perlu diungkit lagi. Mantan pembalap MotoGP Andrea Dovizioso memberikan komentarnya terkait pernyataan Valentino Rossi yang kembali mengungkit insiden sepang clash 2015 saat dirinya berselisih dengan Marc Marquez. Menurut Dovizioso, isu tersebut seharusnya tidak lagi perlu dibahas, terutama di saat Marc Marquez sedang berada dalam tren positif dengan memenangkan podium pertama di 2 balapan berturut-turut. Insiden sepang clash yang terjadi pada musim MotoGP 2015 masih menyisakan perdebatan hingga saat ini. Saat itu, Valentino Rossi dan Marc Marquez terlibat bentrok di lintasan, yang kemudian menyebabkan Rossi dikenai penalti dan harus memulai balapan pamungkas di Valencia dari posisi paling belakang. Peristiwa ini memicu ketegangan di antara kedua pembalap dan juga di antara para penggemar MotoGP. Meski insiden tersebut sudah berlalu hampir 1 dekade, Rossi dalam beberapa wawancara terakhir kembali menyinggung kejadian itu, seakan-akan ingin menyoroti kembali sikap Marc Marquez pada saat itu. Namun, menurut Andrea Dovizioso, hal ini seharusnya tidak lagi diungkit, terutama karena kini Marc Marquez tengah berada dalam performa terbaiknya. Dalam komentarnya, Dovizioso menyebut bahwa Valentino Rossi terlalu berlebihan dalam menyikapi masa lalu. Saya menghormati Rossi sebagai salah satu legenda MotoGP, tapi ada beberapa hal yang seharusnya sudah bisa dilupakan. Apa yang terjadi di Sepang 2015 adalah bagian dari sejarah, dan setiap orang sudah memiliki pendapat masing-masing tentang itu. Tidak ada gunanya lagi mengungkit-ungkit hal tersebut, terutama ketika Marquez sedang dalam tren positif, ujar Dovizioso dalam sebuah wawancara dengan media Italia. Dovizioso juga menyayangkan sikap Rossi yang dianggapnya kurang profesional. Sebagai mantan pembalap, saya paham betul bahwa persaingan di lintasan seringkali panas dan emosional. Tapi kita juga harus tahu kapan saatnya untuk melupakan masa lalu dan fokus pada apa yang ada di depan. Mengungkit-ungkit masa lalu di saat Marquez sedang berada di puncak performanya seperti ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mengganggu konsentrasinya, tambah Dovi. Menurut Dovizioso, mengangkat kembali insiden lama ini bisa berdampak pada psikologis Marc Marquez, yang saat ini sedang dalam kondisi mental yang baik setelah rentetan cedera dan penurunan performa yang dialaminya beberapa musim terakhir. Marc telah melalui masa sulit dengan cedera yang berkepanjangan, dan kini dia telah berhasil bangkit kembali. Menyusul kemenangan di 2 balapan berturut-turut, adalah hal yang penting bagi seorang pembalap untuk menjaga momentum tersebut. Membicarakan hal-hal negatif dari masa lalu hanya akan merusak atmosfer positif yang sedang ia bangun, tutur Dovizioso. Mantan pembalap Ducati itu menambahkan bahwa setiap pembalap pasti pernah melakukan kesalahan di lintasan, dan itu adalah bagian dari dinamika balapan. Namun, sebagai seorang pembalap yang profesional, fokus harusnya selalu diarahkan ke masa kini dan masa depan, bukan ke insiden yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Komentar Dovizioso ini langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penggemar Rossi dan Marquez. Sebagian penggemar Rossi mendukung idolanya dengan menyebut bahwa Valentino hanya berusaha untuk mengklarifikasi dan meluruskan kejadian masa lalu. Namun, ada juga yang setuju dengan pandangan Dovizioso, yang menilai bahwa membahas lagi insiden lama adalah hal yang tidak produktif, dan bisa memperkeruh suasana persaingan MotoGP saat ini. Di sisi lain, beberapa pengamat MotoGP juga menyoroti bahwa Rossi seharusnya lebih fokus pada perannya sebagai pemilik tim dan mentor bagi pembalap muda, daripada kembali membuka luka lama yang bisa memecah belah penggemar dan komunitas MotoGP. Sementara itu, Marquez sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Rossi maupun kritik dari Dovizioso.
Andrea Dovizioso, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling rasional dan berkepala dingin di MotoGP, tampaknya merasa bahwa waktu untuk membahas Sepang Clash sudah lama berlalu. Dalam pandangannya, komentar Rossi yang mengungkit insiden lama tersebut hanya akan merusak momentum positif yang saat ini sedang dibangun oleh Marc Marquez. Dovizioso mengingatkan bahwa setiap pembalap harus fokus pada masa kini dan memberikan ruang bagi pembalap lain untuk bersinar, tanpa terjebak dalam drama masa lalu. Kini, yang menjadi sorotan adalah apakah Rossi akan merespons kritik tersebut? Atau memilih untuk mengakhiri polemik ini demi masa depan MotoGP yang lebih damai dan kompetitif. Casey Stoner buka suara. Semua orang menyalahkan Marquez, tapi Rossi lah yang memulai semuanya. Meskipun hampir satu dekade telah berlalu, api konflik antara Marc Marquez dan Valentino Rossi yang dimulai pada tahun 2015 kembali menyala. Baru-baru ini, dalam sebuah podcast di channel YouTube anak didiknya, Rossi kembali ungkit-ungkit dan menuduh Marquez sebagai biang keladi kekacauan yang terjadi di musim tersebut. Menurut Rossi, Marquez sengaja menciptakan situasi yang menguntungkan Jorge Lorenzo, rival utama dirinya saat itu, dalam perebutan gelar juara dunia. Tuduhan ini menciptakan gelombang perdebatan baru, meskipun banyak yang percaya bahwa semua ini seharusnya sudah menjadi masa lalu. Di tengah suasana tegang, mantan pembalap Australia, Casey Stoner, yang juga merupakan salah satu rival Valentino Rossi di masa lalu, memberikan pandangannya yang tajam terkait peristiwa ini. Dalam sebuah wawancara di podcast Ducati Diaries, Stoner tidak secara langsung menyalahkan salah satu pihak secara penuh, tetapi ia menyatakan bahwa Rossi lah yang memulai persaingan tersebut. Stoner merujuk pada konferensi pers di Sepang 2015, yang menurutnya menjadi titik awal dari perang psikologis yang dilancarkan oleh Rossi. Pada konferensi pers tersebut, Rossi secara terbuka menuduh Marquez membantu Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia. Tuduhan ini datang setelah beberapa bentrokan antara kedua pembalap di lintasan. Menurut Rossi, Marquez tidak hanya berusaha memenangkan balapan untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin memastikan Lorenzo yang menjadi juara dunia. Tuduhan ini memicu respons keras dari Marquez, yang membuktikan dirinya di lintasan dengan serangkaian aksi agresif yang mengesankan, terutama di GP Sepang, di mana pertempuran antara kedua pembalap mencapai puncaknya. Stoner, yang pernah menjadi rival sengit Rossi selama karirnya, menjelaskan bahwa gaya Rossi yang cenderung menggunakan perang psikologis adalah salah satu faktor utama di balik konflik tersebut. Ingat konferensi pers di Sepang. Setelah beberapa bentrokan sebelumnya, Valentino memulai apa yang telah dia lakukan pada kesempatan lain. Perang psikologis, ujar Stoner. Menurutnya, tuduhan Rossi yang tidak memiliki dasar kuat terhadap Marquez membuat situasi semakin memanas. Namun, yang menarik adalah pandangan Stoner terhadap pengaruh besar Rossi di dunia balap motor. Menurutnya, Rossi memiliki kekuatan media yang sangat kuat, yang mampu memengaruhi opini publik. Valentino sangat penting di semua jenis media. Mereka tidak mampu untuk masuk dalam daftar sasaran mereka, jadi mereka menjadikan saya penjahatnya, kata Stoner. Mengingat masa-masa ketika ia sering dijadikan target oleh media, karena dianggap sebagai lawan Rossi yang tidak supel dan jarang terlibat dalam kontroversi di luar lintasan. Stoner juga mengungkapkan bagaimana ia melihat dirinya berbeda dari Rossi dalam hal menghadapi sorotan media. Kadang-kadang orang yang tidak supel mendapat pemberitaan buruk seperti ini. Aku tidak ingin mengikuti jejaknya. Itulah kepribadiannya dan dia luar biasa untuk olahraga ini. Mungkin aku seharusnya berpura-pura bodoh. Tapi aku tidak seperti itu. Aku tidak mencari perhatian. Aku hanya mengemudi, tambah Stoner. Pernyataan ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh Rossi di luar lintasan balap. Rossi tidak hanya menjadi legenda karena prestasinya sebagai pembalap, tetapi juga karena kemampuannya mengendalikan narasi di sekitar persaingan yang ia hadapi. Dalam banyak kesempatan, ia menggunakan media dan pengaruhnya untuk menciptakan tekanan terhadap lawan-lawannya. Sesuatu yang menurut Stoner telah ia lakukan tidak hanya terhadap Marquez, tetapi juga terhadap dirinya di masa lalu. Namun, Stoner menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki penyesalan dengan cara Rossi untuk menangani situasi-situasi tersebut. Sebagai salah satu pembalap paling berbakat dalam sejarah MotoGP, Stoner memilih untuk fokus pada balapan dan tidak terlibat dalam permainan media atau perang psikologis. Aku hanya ingin balapan dan memenangkan balapan. Aku tidak pernah tertarik menjadi pusat perhatian atau masuk dalam permainan politik di olahraga ini, ujar Stoner. Konflik antara Rossi dan Marquez bermula pada 2015 masih membekas hingga hari ini. Meskipun banyak pihak yang telah melupakan insiden tersebut. Namun, Rossi tampaknya masih menyimpan luka lama. Bahkan dalam beberapa wawancara,
Rossi secara konsisten selalu menuduh Marquez sengaja mengacaukan peluangnya untuk meraih gelar juara dunia ke-10-nya. Sementara Marquez selalu membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa semua yang terjadi di lintasan adalah bagian dari kompetisi. Kembali ke pendapat Stoner, meskipun ia tidak secara langsung menyalahkan Rossi atau Marquez, ia memberikan klarifikasi penting bahwa situasi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya provokasi dari Rossi di Sepang. Bagi Stoner, itulah momen di mana persaingan antara Rossi dan Marquez mencapai puncaknya, dan dari situlah konflik tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Dalam pandangan Stoner, baik Rossi maupun Marquez adalah pembalap yang luar biasa, namun mereka memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi persaingan. Rossi dengan pengaruh media dan perang psikologisnya, sementara Marquez lebih memilih membuktikan dirinya di lintasan. Stoner sendiri, yang sudah pensiun dari MotoGP sejak 2012, merasa bahwa ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama ini, dan lebih memilih untuk fokus pada karir dan kehidupannya di luar dunia balap. Media sosial kembali memanas setelah Valentino Rossi, legenda MotoGP asal Italia, melontarkan pernyataan keras yang menyebut Marc Marquez sebagai pembalap paling kotor di MotoGP. Ucapan ini disampaikan dalam wawancara bersama Andrea Migno, salah satu anak didiknya di Akademi VR 46, di saluran YouTube Mick Bubble. Meski Marc Marquez baru saja mengamankan 2 kemenangan berturut-turut di Aragon dan Motorland, perhatian publik justru beralih ke konflik lamanya dengan Rossi yang kembali mencuat. Tak butuh waktu lama, pernyataan tersebut memicu gelombang kebencian di kalangan penggemar MotoGP. Di media sosial, Twitter dan Instagram, percakapan yang tadinya fokus pada performa Marquez dalam beberapa balapan terakhir tiba-tiba berubah arah, dipenuhi dengan argumen panas antara para pendukung kedua pembalap. Konflik yang sudah berlangsung sejak 2015 itu seolah mendapat kehidupan baru. Seakan dunia balap motor tak akan pernah melupakan masa-masa paling gelap dalam sejarah hubungan antara kedua ikon olahraga ini. Perseteruan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez sebenarnya sudah dimulai pada musim 2015, tepatnya di balapan GP Argentina. Kala itu, kedua pembalap terlibat dalam insiden di lintasan, di mana mereka bersentuhan 2 kali, hingga akhirnya Marquez terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Rossi, yang saat itu masih menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara dunia, terlihat jelas melirik ke arah Marquez sebelum melakukan manuver yang menyebabkan pembalap Spanyol itu terjatuh. Pernyataan Rossi beberapa waktu kemudian semakin memperkuat dugaan ini. "Kau menyerangku, dan aku membalasnya," kata Rossi dalam podcast di channel YouTube Mick Bubble, mengacu pada insiden tersebut. Ketegangan antara keduanya semakin meningkat sepanjang musim, hingga akhirnya meledak pada balapan GP Sepang. Dalam konferensi pers sebelum balapan, Rossi secara terbuka menuduh Marquez sengaja membantu Jorge Lorenzo, rekan senegaranya, dalam perebutan gelar juara dunia. Tuduhan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Marquez sengaja mengganggu Rossi dan memperlambat lajunya, sehingga Lorenzo dapat mengambil alih posisi yang lebih baik. Setelah wawancara terbaru Rossi dirilis, kebencian di media sosial meningkat tajam. Penggemar MotoGP di seluruh dunia terpecah menjadi 2 kubu yang terus saling menyerang. Pendukung Rossi menuding Marquez sebagai biang keladi perseteruan ini, menuding pembalap Spanyol tersebut tidak pernah bermain bersih sejak awal. Di sisi lain, para pendukung Marquez menilai bahwa Rossi hanya menyimpan dendam karena merasa dirugikan dalam perebutan gelar juara dunia pada tahun 2015. Tagar Rossi versus Marquez kembali menjadi tren di Twitter, dengan ribuan pengguna saling bertukar pendapat. Beberapa bahkan mengangkat kembali video insiden 2015, mencoba menganalisis ulang siapa yang sebenarnya bersalah. Di Instagram, unggahan-unggahan yang menyindir kedua pembalap membanjiri feed para penggemar MotoGP, membuat atmosfer di media sosial menjadi semakin panas. Pengamat MotoGP menilai bahwa pernyataan Rossi ini hanya akan semakin memperburuk situasi yang seharusnya sudah bisa dilupakan. Namun, kenyataannya, perseteruan ini masih berakar kuat, bukan hanya di antara penggemar, tetapi juga di dalam diri Rossi sendiri. Menariknya, meski Marquez saat ini telah kembali menunjukkan performa impresifnya di lintasan, ia masih dibayangi oleh warisan konflik dengan Rossi yang tak kunjung selesai. Marc Marquez sendiri, meskipun mengalami beberapa musim yang sulit karena cedera dan masalah teknis dengan motornya, tetap dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dengan 6 gelar juara dunia di tangannya, Marquez masih berpotensi menyamai atau bahkan melampaui pencapaian Rossi yang memiliki 7 gelar. Namun, hal ini masih menjadi teka-teki besar, terutama dengan munculnya generasi baru pembalap seperti Pecco Bagnaia, murid Rossi dari Akademi VR 46, yang sudah 2 kali menjadi juara dunia MotoGP. Pecco Bagnaia, yang juga dijagokan Rossi untuk memenangkan gelar ketiganya, akan menjadi rival besar Marquez di masa mendatang.
Disinilah ironinya muncul. Murid Valentino Rossi lah yang mungkin akan menjadi penghalang terbesar bagi Marquez untuk mengukir sejarah lebih jauh. Bahkan, mulai tahun 2025, Marquez dan Bagnaia akan menjadi rekan satu tim di Ducati, tim dengan motor terbaik di grid saat ini. Kehadiran dua pembalap papan atas ini di dalam satu tim diperkirakan akan membawa ketegangan tersendiri, terutama dengan bayang-bayang Valentino Rossi yang selalu menyertai Bagnaia. Sekali lagi, pernyataan Rossi baru-baru ini tentang Marquez sebagai pengemudi paling kotor hanya mempertegas bahwa konflik ini masih jauh dari kata usai. Meskipun Marquez lebih memilih untuk fokus di lintasan, pernyataan Rossi terus membayangi persaingan di MotoGP, bahkan mempengaruhi pandangan publik terhadap kedua pembalap tersebut. MotoGP sebagai olahraga telah diwarnai oleh perseteruan ini, baik dari sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, rivalitas Rossi dan Marquez menarik perhatian banyak penggemar baru dan membuat MotoGP semakin populer. Namun, di sisi lain, rivalitas yang berlarut-larut ini juga memicu perang antar penggemar, yang semakin memperuncing perbedaan antara kelompok pendukung.